Halo teman-teman, selamat datang. Kita sedang siaran langsung dari Dubai di Airshow 2025. Tolong tulis di kolom komentar apakah suara dan gambar kami sudah jelas karena mungkin ada masalah dengan koneksi internet. Seperti yang kalian lihat, suasananya sangat sibuk karena kami berada tepat di stand kami. Ya, pengunjung memang sudah tidak sebanyak sebelumnya karena pameran ini memang sudah mendekati akhir. Hari ini hari Jumat, sudah jam 4 sore di Dubai. Banyak yang sudah berkemas, tapi kami masih di sini melayani konsultasi para nelayan. Dan tepat di atas kami, pesawat-pesawat sedang terbang, jadi memang agak berisik. Tolong juga tulis di kolom komentar apakah suara saya terdengar atau tidak, karena memang sangat bising di sini. Sekarang saya sedang mencoba menyalakan siaran dari ponsel saya, tapi masih agak error. Semoga di tempat kalian tidak ada masalah. Pokoknya, mohon berikan feedback tentang suara dan gambar kami, karena itu sangat penting bagi kami saat ini. Jadi, apa topik siaran kita hari ini? Kita akan segera beralih dari tahap pendanaan kedua ke tahap ketiga dalam Project New Generation Airships. Webinar ini didedikasikan untuk hal itu. Saat ini kami di Dubai Airshow. Kalian pasti sudah melihat berita kami. Kami sudah menceritakan apa yang kami lakukan dan mengapa kami ke sana. Hari ini langsung dari tempat kerja kami, dari booth pameran, kami akan merangkum semua hasilnya, jadi akan ada banyak informasi menarik. Kali ini akan presentasi dari Sergei Semyonov, Fyodor Konstantinov, dan Fonit Bevich. Berdiaje karena semuanya saat ini masih terus memberikan konsultasi kepada orang-orang yang berminat. Mungkin ada yang tidak bisa bergabung dengan kita di webinar ini, mereka memang tidak bisa karena sedang sibuk. Ini adalah penyelesaian tahap kedua. Ketika kita berbicara tentang penyelesaian tahap dalam proyek investasi kita, yang pertama-tama kita bicarakan adalah angka-angka. Dan sebelum kita mulai membahas peristiwa-peristiwa utama, mari kita bicarakan dulu hasil keuangan yang telah kita capai. Langsung saya sampaikan bahwa tahap kedua ini lebih sukses bagi kami dibandingkan tahap pertama karena pada tahap pertama kami menarik sedikit lebih dari 3 juta dolar investasi. Sekarang jumlahnya hampir 4 juta dolar. Tahap ini sendiri belum selesai dan seperti yang Anda ingat, target kami 5 juta dolar. Hari ini saya dan Sergei Semyonov membicarakan ini. Sergei yakin kita akan bisa mencapainya. Iya, tentu saja kita masih punya, sekarang akan kami umumkan tanggalnya pada tanggal 26 Desember. Kami akan memasuki tahap ketiga pendanaan, jadi kami masih punya 36 hari lagi hingga saya yakin target 5 juta dolar akan tercapai. Selain itu, kami juga masih punya cadangan dari tahap-tahap sebelumnya. Maka sekali lagi kami umumkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2025, Project Aeronova akan memasuki tahap ketiga pendanaan. Pada tahap ketiga pendanaan, targetnya akan sama seperti pada tahap kedua, yaitu 5 juta dolar. Dan sesuai dengan itu, saya yakin semuanya juga akan berjalan sesuai rencana. Dari angka-angka menarik, pada tahap kedua kami telah melewati tonggak yang sangat penting. 10.000 investor pertama dalam proyek New Generation Airships. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua atas pencapaian ini. Jika melihat peringkat berdasarkan negara menurut jumlah investasi, Rusia masih berada di posisi pertama. Di posisi kedua adalah Togo, negara tempat Gilles Weber bekerja bersama timnya. Jadi sebenarnya itu sedikit lebih dari 5%. Mengingat bahwa jumlah saham yang dijual semakin sedikit, angka ini akan tumbuh cukup cepat, dan mungkin beberapa saham bahkan masih tersisa ketika semua investasi sudah terkumpul. Jadi bahkan ketika kami mengadakan promosi dalam proyek ini, kami menjual saham-saham yang memang sudah dibeli, ingin dibeli atau sudah dipesan oleh orang-orang, tetapi belum dibayar secara cicilan. Ingat juga hal ini. Sebelum kita langsung membahas Dubai Airshow dan menjelaskan lebih detail tentang apa yang terjadi di Project Aeronova pada tahap kedua, saya ingin mengingatkan bahwa Project Duyunov Motors juga masih terus menarik pendanaan, meskipun kita sudah berada di tahap akhir. Tahap ini tetap sangat penting, dan perusahaan Sovelmash masih membutuhkan dana hingga saatnya nanti mereka bisa dibilang mandiri secara finansial. Sebenarnya, waktu menuju ke sana sudah tidak lama lagi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pesanan komersial pertama, bagaimanapun juga, sedang dikerjakan oleh Sovelmash, dan begitu kami mendapatkan izin untuk memulai kegiatan komersial, maka sudah beberapa kali dikonfirmasi bahwa ada pelanggan. Semakin sedikit saham yang kita jual sekarang di akhir, maka semakin sedikit jumlah totalnya. Faktanya sebagian besar ruang informasi saat ini sedang didominasi dan untuk mendapatkan keuntungan saya pikir pada awal tahun depan seperti yang sudah kami rencanakan, kami akan memiliki hasilnya. Jadi mari kita kembali ke Aeronova, ya, ke pameran. Ya, mari kita mulai dari mana kita berada sekarang.
Ya, izinkan saya memberikan sedikit rangkuman, sedikit bercerita tentang pameran ini, mengapa kami datang ke sini, apa yang terjadi, dan hasil apa yang kami dapatkan. Jadi, Dubai Air Show 2025 adalah salah satu pameran internasional terbesar atau pertunjukan teknologi penerbangan dan militer, juga teknologi penerbangan. Nah, saya dan Pasha memiliki data yang berbeda. Saya membaca di media bahwa ada 47 negara peserta. Pavel bilang ada lebih dari 100 negara. Situs tertulis lebih dari 100 negara. Namun di sini dalam materi yang dibagikan kepada para peserta, setidaknya ada sekitar 1.500 perusahaan dari semua negara tersebut yang memamerkan berbagai produk-produk yang sudah ada di pasaran, ditambah dengan prototipe, inovasi paling mutakhir, serta perangkat-perangkat canggih dari industri ini. Di sini terdapat pavilion besar milik perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Eropa, juga pavilion perusahaan Rusia yang sangat besar, di mana sektor pertahanan juga secara khusus ditampilkan. Sangat membanggakan bisa berada di sini juga sebagai perwakilan perusahaan Rusia dengan startup Aeronova yang bergerak di bidang balon udara. Kami adalah satu-satunya perusahaan balon udara di sini. Ada beberapa perusahaan lain yang bisa dibilang bergerak di bidang peralatan untuk pemasangan, termasuk di balon udara. Apa tujuan kami berpartisipasi dalam pameran ini? Jadi pertama-tama kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, kami sedang mencari calon pelanggan potensial di berbagai negara. Artinya di Rusia sendiri kami sudah beroperasi seperti yang Anda ketahui. Kami sudah memiliki pelanggan, melakukan negosiasi dan sebagainya. Kami juga ingin mendapatkan respons, tanggapan, serta umpan balik dari pasar di negara-negara lain. Jadi tujuan pertama adalah mencari pelanggan untuk produk kami, dengan siapa kami akan mulai membentuk kelompok kerja, mengumpulkan kebutuhan mereka, dan melihat apa yang bisa kami lakukan untuk mereka, serta dari negara mana saja mereka berasal. Tujuan kedua adalah mencari mitra, dengan siapa kami bisa mengorganisir bisnis di negara mereka berdasarkan teknologi balon udara, yaitu dengan siapa kami akan mendirikan perusahaan produksi balon udara di negara lain, dan agar proses ini bisa dikatakan terus berlanjut di berbagai negara, tidak hanya di Rusia. Tujuan ketiga adalah secara khusus mencari investor. Bukan mereka yang ingin bersama kami membangun perusahaan operasional balon udara, tetapi mereka yang hanya ingin berinvestasi secara pasif untuk sekadar menunggu hasil. Jadi selama pameran, saya tidak tahu, mungkin kami memiliki sekitar 1.000 tamu. Anda akan melihat semua ini dalam laporan. Ada berbagai kelompok yang berbeda-beda yang mendatangi kami. Beberapa di antara mereka mempresentasikan perusahaan mereka yang berbeda, namun balon udara tetap merupakan teknologi yang benar-benar cukup menarik, alat transportasi yang sangat menarik. Banyak orang sangat terkejut dengan hal ini. Ya. Omong-omong, di pameran ini, menurut data resmi dari pihak penyelenggara, ada sekitar 150.000 tamu yang hadir. Dan semua orang ini memang berasal dari industri pembuatan pesawat terbang. Jadi, ini bagaimanapun juga, maksudnya, ini bukan hanya orang biasa, konsumen, misalnya seperti di pasar mobil, di mana setiap orang bisa terlibat. Di sini pesertanya memang berasal dari kalangan industri profesional. Kami memiliki sekitar 300 kontak yang tersebar tepat di 3 bidang utama tersebut. Orang-orang dari berbagai negara, termasuk investor besar yang langsung berkata, "Ayo, kami punya dana Ventura, kami punya dana besar, kami akan membantu kalian di negara kami." Ini adalah para pelanggan yang seperti yang kami perkirakan ada dari sektor pariwisata, logistik, pengangkutan barang, pemantauan, dan beberapa peralatan. Jadi semuanya berjalan sesuai rencana, baik di negara kami maupun di negara lain. Mungkin ada sedikit perbedaan, misalnya jika negaranya tidak terlalu besar dan tidak memiliki minyak, maka dari sektor minyak dan gas tidak ada perusahaan yang datang, melainkan dari sektor pariwisata. Namun, minatnya sangat besar dan kami telah mengumpulkan basis kontak yang sangat luas. Tugas kami selanjutnya adalah bekerja dengan basis data ini. Kami memiliki grup chat di mana semua informasi ini dikumpulkan. Ada tabel data nama-nama belakang perusahaan, serta kapan dan bagaimana berinteraksi. Oleh karena itu, saya rasa tujuan kami di pameran ini telah tercapai. Selanjutnya, tugas kami adalah memanfaatkan semua ini dengan benar dan bersama-sama mencapai tujuan kami. Jadi apa saja sebenarnya tugas utama kita di pameran ini? Mengumpulkan, tentu saja, kami tidak bisa menandatangani kontrak apapun di sini, karena cerita tentang penandatanganan kontrak bernilai miliaran di pameran itu, bisa dibilang hanyalah formalitas. Kontrak-kontrak itu sebenarnya sudah disepakati dan dibicarakan sebelumnya, di pameran hanya tinggal ditandatangani saja.
Dalam kasus kami, karena kami adalah startup, kami tidak menandatangani apapun secara langsung di pameran. Kami berhasil mengumpulkan basis kontak yang sangat besar sesuai dengan tujuan kami, menjual produk, mencari investor, dan menemukan mitra. Jadi dengan itulah kami menutup partisipasi kami di pameran ini. Rekan-rekan, saya lihat beberapa dari kalian menulis bahwa di awal suaranya kurang jelas. Tolong tuliskan di bagian mana suara tidak terdengar. Jika perlu mengulangi beberapa poin, kami akan mengulang apa yang kami bicarakan di awal. Kami hanya belum begitu paham di bagian mana tepatnya koneksi terputus. Dan tolong juga tuliskan, apakah sekarang koneksi kami sudah baik? Sergei, apakah saya benar memahami bahwa saat ini secara umum tugas utama yang bersifat global adalah ekspansi ke pasar internasional? Ya, tentu saja. Saya ingin mengingatkan bahwa berpartisipasi dalam pameran bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk ekspansi dan pengembangan di luar negeri, karena ada tantangan bekerja dengan perusahaan Rusia, termasuk di bidang investasi. Di pasar domestik, semuanya berjalan baik bagi kami, namun di luar negeri, kami perlu membangun fondasi agar bisa beroperasi di sana. Dan tahu tidak, kalau aku tidak salah paham, tadi di awal suaramu kurang terdengar jelas saat kamu bicara tentang Sovelmash, ya? Tolong ulangi informasi itu. Jadi tadi kamu bilang tentang Sovelmash tetap beroperasi, ya. Sekarang sudah di tahap akhir. Kami sedang dalam proses mendapatkan izin operasional. Sudah ada pelanggan, gedung sudah dibangun, semuanya sudah lengkap. Kami hanya menunggu dokumen. Jadi memang tidak banyak diberitakan, tapi sekarang sudah di tahap akhir. Semuanya berjalan seperti rencana. sebenarnya Dubai Air Show itu bukan hanya bermanfaat, tapi juga sangat menarik dengan semua yang terjadi di sini. Saya tidak tahu apakah suara pesawat jet yang terbang di atas kami terdengar lewat mikrofon, tapi inilah alasan disebut show. Karena mereka benar-benar mengadakan pertunjukan, memperlihatkan kemampuan penerbangan modern. Bagi sebagian orang, kemampuan ini penting untuk menilai apakah layak bekerja sama dengan perusahaan tertentu atau membeli pesawat tertentu. Sementara bagi yang lain, pilihan sekadar tertarik. Misalnya bagi saya tertarik untuk melihatnya. Perlu dicatat bahwa sesuai jadwal, sekitar 10 menit lagi, misalnya pesawat Rusia Su-57 akan terbang. Ini adalah pesawat generasi kelima yang di sini menjadi bintang utama, dan ini adalah penampilan pertamanya di Timur Tengah, sehingga menarik banyak perhatian. Ya, meskipun ada berbagai kesulitan dalam berinteraksi dengan Rusia saat ini, di sini Rusia memiliki stand yang cukup besar. Di sini ada sepertinya 10 kelompok aerobatik. Ya. Dari 10 kelompok aerobatik, 2 diantaranya adalah dari Rusia. Bahkan tiga ya, karena ada helikopter K-52 dan Vityazi Rusia. Ya, 3 kelompok dari Rusia, ada juga Su-57, dan di sana ada Vityazi. Menurut saya, pertunjukan paling menarik yang ditampilkan di sini, demonstrasi kemampuan, dan jumlah orang yang berkumpul khusus saat penerbangan. Itu tetap saja karena teknologi Rusia. Kami berharap, omong-omong, dalam 2 tahun ke depan, ketika kami akan berpartisipasi dalam pameran, kami juga bisa memajang mesin-mesin kami di ruang terbuka atau mendemonstrasikannya dalam penerbangan. Itulah tujuan internal kami dalam 2 tahun ke depan. Ya, di sini memang ada tempat untuk melakukan itu. Mengenai pameran, sepertinya semuanya sudah dibahas ya. Hari ini kita juga akan membahas dengan siapa kita berkomunikasi, dengan Vadim Vasilyevich Zubkevich. Sergei, ceritakan, karena kita tidak hanya membahas berakhirnya pameran, ini memang peristiwa utama, tapi juga secara keseluruhan tentang berakhirnya tahap kedua. Peristiwa penting apa lagi yang ingin kamu soroti? Pada tahap kedua, apa yang sebenarnya kamu maksud? Peristiwa apa saja yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Kepindahan ke kantor baru hampir selesai. Sekarang saat kami kembali, hampir seluruh tim sudah di sini. Ada berapa kita? 15 orang datang ke sini. Terima kasih untuk semuanya. Omong-omong, semua bekerja sangat baik. Saya tidak tahu, mungkin kita lelah, tapi secara moral juga jadi lebih bersemangat ke depannya. Jadi itu kepindahan ke kantor. Saya pikir Vedia akan menceritakan lebih detail. Perakitan pesawat udara. Kami sudah menerima mesin untuk produksi cangkang. Hanya saja kami belum mendapatkannya. Hal lain yang hingga saat ini belum terjadi dari apa yang kami rencanakan di tahap kedua adalah kami memang masih belum membeli aerodrom, tetapi kami telah menemukan solusi lain. Jadi tindakan kami tetap berjalan sesuai dengan rencana. Hanya saja aerodrom tersebut memang belum dibeli. Namun itu bukan karena kami, dan kesepakatannya batal bukan karena kesalahan dari pihak kami. Dan jika kita berbicara tentang tugas strategis penting yang dihadapi perusahaan, apa yang akan kamu soroti di sini? Bisa dibilang, permintaan yang kami lihat di sini menunjukkan dengan cukup jelas bahwa kami perlu mempersiapkan diri sedikit lebih matang dan lebih efektif untuk berinteraksi lebih lanjut dengan dunia luar. Artinya sudah jelas bahwa kami harus memiliki perusahaan-perusahaan di luar negeri
karena perusahaan-perusahaan lokal, baik yang bergerak di bidang investasi maupun sekadar sebagai mitra, pada kenyataannya tidak siap bekerja sama dengan perusahaan Rusia dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ini adalah semacam fondasi yang sangat penting untuk masa depan yang perlu kita lakukan sekarang pada tahap ketiga ini. Sergei, terima kasih banyak atas bantuannya, terima kasih banyak atas informasinya. Baik, Fyodor, apakah kamu akan segera bergabung dengan kami? Sambil menunggu Fyodor datang, saya akan mengulangi kembali informasi yang sudah disampaikan di awal. Baik ya, kalian bisa bertukar tempat sekarang. Sementara itu, saya akan mengulangi informasi yang sudah disampaikan di awal, karena ada yang menulis suaranya kurang jelas. Saya tadi membicarakan angka-angka. Saya menyebutkan lebih dari 5 miliar saham telah terjual hingga kini dalam 2 tahap. Investasi yang kami tarik pada tahap kedua lebih besar dari tahap pertama. Pada tahap pertama kami memperoleh sekitar 3 juta, sedangkan tahap kedua sekarang 3,7 juta dan kami hampir mencapai 5 juta sesuai rencana. Saya juga menyampaikan kami telah melampaui 10.000 investor. Itulah angka-angka utama yang ingin kami bagikan kepada Anda untuk sejenak. Fyodor, halo. Ya, halo semuanya. Kalau begitu, mari kita mulai dari pameran. Tolong ceritakan kesan dan perasaanmu dengan siapa saja kamu sempat berbincang. Apa yang menarik di pertunjukan udara ini? Sulit sekali untuk mengkristalkan semua ini bahkan di kepala maupun secara emosi. Rasanya seperti terjebak dalam pusaran peristiwa yang luar biasa, di mana ada investor, mitra, pihak yang tertarik, orang-orang yang hanya sekadar melihat-lihat, dan juga pemerintah setempat. Ada yang ingin menawarkan sesuatu, ada yang ingin mengambil sesuatu, ada juga yang ingin menceritakan sesuatu. Kontak yang didapatkan pun sangat banyak, semuanya harus diproses dan dikelola. Memang permintaannya seperti itu, melihat bagaimana dunia akan bereaksi terhadap Dirizable, dan dunia merespons dengan satu kata, perlu dikembangkan juga di sini. Di sini kami mendalaminya lebih jauh. Kami mendatangi orang-orang yang mewakili otoritas penerbangan setempat dari sisi perizinan penerbangan. Semua prosedur di sini kami pelajari. Setelah itu, mereka mengarahkan kami lebih jauh kepada pihak yang memvalidasi perangkat bersertifikat atau yang melakukan sertifikasi secara mandiri. Kami bekerja sama dengan mereka dengan sangat baik dalam semua proses ini dan memahami peta jalan tentang bagaimana memasuki pasar ini. Dan bukan hanya bisa dibilang sekadar masuk ke lahan kosong, tetapi di sini muncul orang-orang yang siap berinvestasi dalam infrastruktur lokal, pengembangan bisnis, penjualan Dirizable, pencarian mitra, pelanggan, dan sebagainya. Sergei menunjukkan bahwa selain investor dan mitra yang kami temui, media juga datang, banyak media hadir, kamu diwawancarai, ceritakan apa yang kamu sampaikan. Sebenarnya saya bahkan tidak ingat apa yang saya katakan. Kalian bisa lihat di video. Yang datang bukan hanya dari Rusia, sepertinya ada 2 saluran TV Rusia yang datang, juga ada dari Belanda, 2 perusahaan juga, lalu ada media lokal dari Dubai, ada juga blogger Rusia, pokoknya banyak sekali yang datang, jujur saja sampai sulit untuk menghitungnya. Rusia 1 sudah pasti menayangkan liputannya di televisi. Kami ada di sana, jadi kami benar-benar muncul di TV. Dan kami juga muncul di majalah lokal ya, dan juga muncul di televisi lokal. Ini adalah salah satu keuntungan lain dari berpartisipasi dalam pameran seperti ini, yaitu kamu mendapatkan dukungan informasi, dibantu oleh perusahaan lain, orang-orang, media, itu benar-benar luar biasa. Apalagi banyak orang yang menonton televisi, jadi saya langsung mendapat pesan. Kalian muncul di televisi. Saya bilang, keren. Jadi, apa yang sudah kalian rencanakan? Seperti kontak, investor, klien, banyak orang yang datang untuk urusan sertifikasi dan lain-lain. Pada dasarnya kami menemukan orang-orang yang memang ingin kami temui kan. Sekarang kita harus benar-benar menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, tapi mekanisme kerja pameran umumnya seperti apa? Seperti yang diceritakan Boris Alexandrovich, dulu secara kasar, sebelum ada internet, situs web, atau kemampuan mengirim informasi besar dengan cepat, pameran jadi tempat bertemu mitra industri dari berbagai negara. Artinya, di pameran ini kamu bisa langsung bertemu orang dari satu negara, negara lain, negara ketiga, keempat, bisa menyelesaikan sesuatu, berbagi, atau membuat kesepakatan. Sekarang semua itu sudah jauh bergeser ke ranah informasi, dan semuanya bisa dilakukan melalui internet, melalui email, ada situs web, kamu bisa melihat produk mereka. Dan pameran sekarang lebih menjadi semacam ajang pencitraan. Pertama, kamu tidak akan diizinkan masuk ke sini jika kamu bukan siapa-siapa. Jika kamu diizinkan masuk ke sini, berarti kamu sudah melewati semacam pemeriksaan minimal, dan orang lain sudah bisa berinteraksi denganmu. Itu yang pertama.
Kedua, secara tradisi tempat ini masih menjadi ajang penandatanganan kontrak. Namun sebenarnya tidak seperti ini. Kami datang lalu seseorang langsung menandatangani sesuatu dengan kami. Ini pekerjaan besar yang memakan waktu lama. Di beberapa tempat bisa setengah tahun, di tempat lain setahun, dan ada kontrak yang dipersiapkan bertahun-tahun. Di sini, ini hanya sebagai peristiwa, alasan datang ke sini, menunjukkan diri, dan menandatangani kontrak. Sebenarnya semuanya sudah ditandatangani sebelumnya. Ini hanya fiksi, tapi fiksi yang bermanfaat. Dan kami telah mengumpulkan sangat banyak orang, dengan siapa kami sekarang mulai bekerja secara aktif, mengembangkan produk untuk beberapa pihak. Misalnya, di Nova 01 ada lebih dari 100 mungkin perangkat. Ada permintaan, saya butuh untuk iklan, saya butuh untuk pemantauan, saya butuh 25 unit, saya butuh 5 unit. Dan tahun depan kami ingin misalnya di pameran kami di Mesir, ayo biarkan alat itu tergantung di tempat kami. Kami izinkan terbang di atas kota tanpa sertifikat. Kami ingin menggunakannya. Penyelenggara pameran datang kepada kami dan berkata, berapa harganya harus diterbangkan. Kontak yang didapat sangat banyak. Sekarang pekerjaan utama baru dimulai, mengolah semua kontak itu, mengingat siapa saja mereka. Kami mencatat setiap orang, kartu nama, bahkan merekam suara ke chat dengan permintaan apa orang itu datang dan sebagainya. Semua itu kami kumpulkan di chat Telegram, lalu malam harinya kami susun ulang ke dalam tabel Excel. Tapi tetap saja secara umum, mengingat semua orang dan apa yang mereka butuhkan akan cukup sulit. Harus menghubungi setiap orang, memulai dialog, memulai kerjasama. Banyak juga yang akan menghubungi sendiri, dan sepertinya kami harus membentuk departemen khusus untuk itu. Ya, dan inilah tugas utama kami, yaitu sudah jelas di pameran itu semuanya resmi, dan pastinya pameran ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Bahwa 2 tahun lagi, di sini bersama Anda, kita juga akan secara resmi menandatangani kontrak besar, kontrak raksasa untuk armada dirigible ini karena tahun depan Nova 2 kami sudah akan terbang. Ini sudah menjadi presiden yang serius dan banyak sekali orang bahkan dari Boeing datang melihat, berbicara dan berkata, kapan Nova 2 akan siap? Tolong hubungi kami akan langsung ambil. Jadi saya yakin melalui kontak-kontak ini sampai pameran berikutnya kontrak-kontrak yang jelas sudah akan ada. Tapi yang pasti, di pameran berikutnya, kontrak-kontrak besar benar-benar akan ada. Karena Nova 8 sudah diambang peluncuran, Nova 35 juga akan segera menyusul. Kami sendiri sudah memiliki pesanan dari Rusia yang sedang kami garap. Lalu dari negara mana yang paling banyak menunjukkan minat atau semuanya? Ya, mungkin begitu ya. Bahkan ada yang tertarik dari Inggris. Entah kenapa di sini terjadi seperti ini. Ketika mendekati stand Inggris berbicara dan berinteraksi, mereka mulai menyipitkan mata, mendengar aksen lalu bertanya, "Dari negara mana?" Saya jawab, dari Rusia, dan mereka langsung tiba-tiba berhenti berinteraksi sama sekali. Padahal mereka berdiri di sini, ngiler melihat balon udara dan bilang, "Aduh, kami benar-benar butuh, tapi semuanya rumit secara politik." Arab Saudi itu sangat tertarik, Mesir itu sangat tertarik. India benar-benar menyerbu stand kami. Dari Tiongkok juga ya. Dari Madagaskar, dari Sri Lanka, dari Korea Selatan, anak-anak dari Rusia juga datang. Mereka bilang, kenapa saya harus bernegosiasi dengan orang Prancis soal pembangunan aerolift? Mereka bilang, saya butuh aerolift. Mereka bilang, orang Prancis menawarkan harga. Mereka bilang, harganya segitu, kami bahkan tidak bisa menjualnya kepadamu. Tapi kalian bisa membuatnya kan? Kami bilang, bisa. Dia bilang, oke, kita tunggu. Nanti kita hubungi lewat telepon. Jadi bahkan bukan cuma satu orang Rusia yang mendekati kami seperti itu. Lucunya, kami juga dari Rusia, tapi mereka menemukan kami di Dubai. Sebenarnya di sini banyak perusahaan Rusia. Kami tidak sebutkan namanya, tapi semua orang tahu seperti Rostec, helikopter Rusia, dan lainnya. Helikopter Rusia pernah mendekati kami, saya ingat apakah itu pilotnya atau siapa. Sepertinya hanya perwakilan. Mereka juga bertanya-tanya. Entah kenapa kami malah saling berkenalan di Dubai, perusahaan-perusahaan Rusia satu sama lain. Ya, kami punya perusahaan kecil di Rusia. Tapi kecil bagaimana? Sebenarnya tidak kecil. Perusahaan itu juga internasional, bukan hanya di Rusia. Mereka membuat micro dirigible untuk iklan di stadion atau ruangan tertutup. Mereka bertanya, kalian siapa? Kami jawab, kami membangun dirigible. Mereka bilang, belum pernah dengar seperti itu. Kami tunjukkan video di layar, Nova 01 terbang. Mereka bertanya, panjangnya berapa meter? Sekitar 17 meter. Dan bisa terbang? Mereka bertanya, bisa terbang? So dia bilang, kami butuh yang seperti itu untuk iklan. Mereka selalu bertanya, bisa bikin yang lebih besar? Tapi kami tidak bisa. Jadi bahkan mereka
rekan seprofesi, hanya saja mereka mainan. Mereka pun hanya menemukan kami di Dubai. Ngomong-ngomong, sangat sering ketika orang mendekat dan bertanya, ini apa? Ide atau sudah ada yang bisa terbang? Saya bilang, sudah ada yang bisa terbang. Mereka bilang, oh itu sudah level yang berbeda, tapi memang banyak yang menunggu perangkat yang lebih serius, seperti pariwisata dan lain-lain. Nova 2 saya rasa mungkin akan menjadi titik balik. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apakah suara saya terdengar, saya pegang mikrofonnya agak rendah. Nova 2 mungkin akan menjadi titik balik. Karena secara pribadi setelah berbicara, saya paham bahwa Nova 2 dan perangkat-perangkat berikutnya sangat menarik. Karena meskipun perangkat kecil memiliki jangkauan kemampuan yang terbatas, Nova 2 dan Nova 8 menawarkan potensi aplikasi yang semakin menjanjikan. Akibatnya, minat terhadapnya pun semakin besar. Adakah hal menarik lain yang ingin Anda tambahkan tentang pameran ini? Lelah. Ya, omong-omong sebenarnya saya ingin memulai webinar ini dengan hal itu. Tapi begitu webinar dimulai, saya lupa. Selama siaran, entah dari mana muncul energi. Kami semua di sini sudah duduk selama 5 hari. Bangun jam 7 pagi, pulang ke rumah jam 9 sampai 10 malam. Dan dalam ritme seperti itu selama 5 hari. Kami semua sudah benar-benar lelah, tapi tetap memutuskan untuk mengadakan webinar ini untuk kalian. Vedia, coba ceritakan juga tentang apa yang tadi kamu bicarakan dengan Sergey. Tentang acara-acara. Jadi kita sudah mendekati akhir tahap kedua. Menurutmu, apa hal terpenting yang telah dicapai selama waktu ini dalam beberapa bulan terakhir? Selain pameran, selain apa yang baru saja kita bicarakan. Penting atau tidak penting, secara umum dalam setiap kegiatan rekayasa dan konstruksi, selalu ada momen ketika secara kasar kamu beralih dari konsep dan sketsa ke perancangan nyata, ke pembuatan dokumen desain kerja, dan ke pemeriksaan kelayakan teknologinya. Dan saat ini kami sangat mendalami tahap ini. Selain itu, ada juga peristiwa lain, yakni turbulensi yang terjadi akibat kepindahan ini. Jadi begitu kami mulai bekerja dengan presisi, seperti jam Swiss, kami langsung dipindahkan. Intinya begitu. Namun, prosesnya tidak terganggu, semuanya tetap diproduksi dan berjalan. Produksi, sebenarnya saya tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang, tapi Kaison seharusnya sudah selesai. Kaison adalah bagian bawah gondola. Ia berfungsi sebagai lantai, struktur penopang, sekaligus tangki balas. Secara bersamaan, saya rasa bagian itu bahkan seharusnya sudah dirakit. Intinya selama ini memang dilakukan pekerjaan yang sangat teliti. Apa yang keren? Saya sudah pernah bilang, tapi saya ulangi. Semua mesin pesawat buatan Belgia sudah datang, sekarang ada di tangan kami. Mesin-mesin itu ada di Cina. Kami belum mengirimkannya ke Rusia, tapi sudah ada di kami. Itu sudah luar biasa, karena sebelumnya sama sekali tidak mungkin mendapatkan mesin-mesin itu dari Belgia ke Rusia. Ngomong-ngomong, di pameran ini ada banyak orang yang datang dari Rusia. Mereka bilang, kami bisa dapatkan semua suku cadang penerbangan yang terkena sanksi. Tinggal telepon saja, pokoknya kami bisa kirim. Tapi kami sendiri sudah mengembangkan mekanismenya. Kami tidak butuh perantara, sudahlah, siapa tahu ada yang mendengarkan sekarang. Mungkin nanti dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih serius. Intinya mesin-mesin itu sudah datang, itu keren. Yang juga keren adalah kami sudah menghitung ulang penggerak baling-baling cincin menurut saya. Dan sebelum mulai memproduksinya, kami benar-benar menunda sebentar. Lalu dengan metode dan tim lain kami mengerjakannya ulang. Sepertinya kami memang akan membuatnya dengan bentuk yang berbeda. Bagus sekali kami tidak langsung mulai membuat yang itu. Sebenarnya perubahannya tidak terlalu banyak. Kami hanya menemukan titik lemah di situ. Dan untungnya kami belum masuk ke tahap produksi yang mahal untuk semua ini. Karena tahap itu memang benar-benar mahal. Keren sekali karena kami sudah menemukan pihak yang akan membuat VKD ini. Mereka akan dibuat dari serat karbon menggunakan cetakan yang sudah di-freeze. Intinya, ini adalah perusahaan besar dan serius juga bergerak di bidang drone. Saya belum akan menyebutkan namanya sekarang, tapi mereka sudah ada. Kami sudah membahas semua aspek teknis dan desain dengan mereka. Sekarang mereka hanya menunggu bentuk final dari kami. Dari segi teknologi, tidak ada pertanyaan lagi di sana. Jadi di sini omong-omong, kami juga mendapatkan banyak sekali kontak, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan yang datang langsung kepada kami dengan tujuan tertentu. Mereka bilang, Philip, kalian punya perangkat baru, kalian perlu membangun kerjasama yang luas, kalian perlu memproduksi banyak hal, kami punya kemampuan seperti ini, sertifikat seperti ini, lisensi, kami punya peralatan seperti ini, mari kita lakukan sesuatu bersama, kami tahu kalian punya banyak suku cadang, kami bahkan ingin memproduksi semuanya, tinggal beri saja. Ya, untuk produksi percobaan pertama, kami tetap mengaturnya dengan kekuatan sendiri, sebagian di outsourcing, tapi masih lebih dekat di Rusia. Sedangkan untuk produksi massal, ini bagus sekali kami ada di sini.
Secara umum, kami mendapatkan banyak sekali kontak dan banyak peluang yang terbuka untuk hal ini. Saya paham, ini juga membantu masuk ke pasar lain ya. Kadang untuk menjual beberapa balon udara, lebih mudah memproduksinya langsung di Dubai, sertifikasi dan menjualnya daripada di Rusia. Jadi saya paham kontak ini nantinya juga bisa dimanfaatkan di sini. Ya, benar. Tapi, tetap saja, analoginya seperti ini. Kamu membangun rumah bata di rumahmu sendiri di Rusia. Kamu membangun rumah dari bata, memasang pemanas, mengecatnya, dan kamu tahu caranya. Lalu seseorang datang dan berkata, saya punya pabrik bata di Dubai. Apakah membangun di Dubai dengan bata dari sana lebih mudah? Mungkin ya. Apakah itu mempermudah proses pembangunan rumah? Sebenarnya tidak. Kamu hanya tidak perlu membawa bata sendiri. Mengatur semua ini di sini tetap sama sulitnya. Jelas menggunakan bata lokal memang lebih mudah, tapi itu juga pekerjaan yang sangat berat sebenarnya. Tentu saja ya. Mengenai apalagi yang telah dilakukan secara serius, kami telah menyelesaikan pengembangan badan utama balon udara, yaitu selubung dan semua elemen di atasnya. Jumlahnya banyak. Bahkan untuk memasang setiap lampu, mulai dari lampu seperti apa bentuknya, maksudnya peralatan teknis tapi lebih mudah disebut lampu. Lampu itu punya bentuk tertentu, ada tempat pemasangannya, dan untuk itu dikembangkan bracket fleksibel khusus. Dari situ dilakukan penarikan kabel. Lalu kabel seperti apa? Seberapa tebal, panjangnya, kemana arahnya, di mana mereka disambungkan. Dan setiap detail sekecil apapun pada selubung, semuanya sudah selesai. Dengan sedikit keterlambatan dari jadwal, akhirnya selesai. Karena dalam realitas ilusi yang kami bangun untuk diri kami sendiri, seharusnya pada bulan November itu sudah mulai diproduksi. Untuk itu, semua peralatan sudah kami beli, semuanya sudah ada di gudang. Kami tidak punya ruang untuk menempatkan peralatan itu dan memulai produksi. Karena begitu banyak hal yang harus diurus, pekerjaan utama, kepindahan ini, pengorganisasian semuanya, pameran di Dubai, dan masih banyak lagi hal lain yang berjalan bersamaan, kami pun memfokuskan diri. Atau lebih tepatnya, bagaimana kami memfokuskan diri? Menurut saya, kami agak ceroboh karena hanya mengandalkan satu pilihan untuk lokasi. Ini adalah yang kami rencanakan. Proses kontrak area ini sedang berjalan, tapi memang dari awal diperkirakan akan memakan waktu lama. Rasanya kami sedikit membiarkan situasinya berjalan begitu saja, karena memang sangat sibuk. Kami juga harus mencari area lain secara paralel. Mungkin saja kami menemukan sesuatu yang sesuai, yang ini benar-benar sempurna. Hanya saja pertanyaannya, kapan kami bisa benar-benar menandatangani kontrak? Prosesnya sedang berjalan. Tidak mungkin ada pembatalan keputusan. Itu keuntungannya, makanya kami agak santai. Hanya saja memang semuanya berjalan lama. Jadi seperti kata pepatah di Rusia, kalau saja atau andai saja sesuatu tumbuh di suatu tempat, mungkin peralatan kami sudah terpasang dan cangkangnya sudah dibuat, tapi itu belum terjadi. Semua peralatan masih terbungkus, desain cangkangnya sudah selesai, peralatannya juga sudah ada. Tinggal satu hal kecil lagi, kami hanya perlu bersabar. Tapi tahap ini belum selesai. Kami masih punya waktu jika berencana menyelesaikannya di tahap ini, tapi memang selalu seperti itu. Wajar jika kamu punya banyak tugas dan proses, di beberapa hal bisa lebih cepat, di hal lain mungkin tertinggal. Yang terpenting arahnya benar, maka semuanya akan berjalan baik. Ngomong-ngomong dalam hal beberapa vektor masa depan dari sudut pandang implementasi teknis, kita sekarang memiliki Nova 2. Inilah yang perlu kita lakukan pertama, bukan? Ya, dan mungkin kami juga menerima konfirmasi ini dari pameran ini. Apa yang perlu dikonfirmasi? Mereka bilang, beri mesin terbang besar. Bagaimana? Kita jawab, ini mereka, ayo lakukan. Apakah ada tenggat waktu yang sudah jelas sekarang? Dan apa saja yang masih perlu kita lakukan agar alat itu bisa terbang? Kita perlu mengatur ruang yang cukup untuk menempatkan lini produksi, khususnya untuk cangkangnya. Itu yang pertama. Kita juga perlu memperkuat tim produksi yang menangani proses perakitan gondola. Karena saat ini, secara kasar, hanya 5 orang yang mengerjakannya. Tapi supaya Anda paham, proses produksi gondola itu seperti membuat mobil. Kita keluarkan mesinnya, kita keluarkan kabel-kabelnya, bahkan kursinya kita keluarkan. Semua pelapisnya juga kita lepas, bahkan sistem penggeraknya pun bisa kita keluarkan. Bayangkan berapa banyak sekali komponen yang ada, seberapa rumitnya proses perakitan, dan bagaimana semuanya dirakit. Dengan hanya 5 orang, seberapa cepat hal itu bisa dilakukan. Intinya, kita memang harus memperkuat produksi. Kita perlu mengambil mesin-mesin dari Tiongkok dan mulai membangun semuanya di sekitar mesin itu.
peralatan tambahan, gearbox, transmisi putar, rangka tempat mesin itu dipasang, serta sistem bahan bakarnya yang sangat penting. Ini salah satu bagian desain kami yang paling lengkap dan di sini juga sudah banyak dokumen teknis kerja yang diterbitkan, bertahap mulai diserahkan ke produksi. Artinya semua ini memang sudah saatnya dimulai. Kita tinggal menyelesaikan baling-baling dan gearbox sudut, nanti akan dirampungkan dalam prosesnya. Jadi, menjawab pertanyaanmu. Di sini kami mengatakan bahwa pesawat ini akan terbang musim panas nanti. Tahun berapa? Tidak kami sebutkan secara spesifik. Bercanda. Tentu saja tahun 2026. Dalam format apa? Kami merencanakan dalam mode tanpa awak. Jika terjadi keajaiban dan semua peralatan penerbangan serta navigasi bisa langsung terpasang dengan sempurna entah dari mana, maka kami juga bisa menerbangkan versi berawaknya. Sebenarnya, pekerjaan di bagian kabin juga sangat serius. Jika pernah membongkar mobil sendiri, maka untuk merakitnya kembali, bahkan membongkarnya saja sudah sulit, apalagi bagian interiornya. Di sini, kita tidak hanya membuat desain. Desain itu hanya gambar yang indah. Tapi setiap panel harus dipasang dengan cara tertentu, ada ukurannya, toleransinya. Semuanya harus ditentukan rantai ukuran itu. Semuanya harus dicek agar bisa dirakit. Jadi, merakit interior yang indah tidak lebih mudah daripada merakit bagian lain dari balon udara ini. Dan saat ini kami fokus pada teknologinya sendiri, yaitu teknologi balon udara. Platform yang bisa mengangkat sesuatu, orang atau barang, bisa terbang dengan pilot atau tanpa awak. Interiornya sendiri sebenarnya tidak wajib, itu bagian pekerjaan besar. Jadi musim panas nanti akan terbang, mungkin lebih cepat. Semua ini harus ada gunanya, dan apa artinya tidak sia-sia, yaitu tahu kepada siapa menjualnya dan cara mendapat keuntungan. Pameran ini harus menunjukkan kepada semua orang, bahkan skeptis, mengapa kapal udara ini sangat dibutuhkan. Saya tidak tahu apakah ini dibutuhkan atau tidak, tapi orang-orang sudah 5 hari tidak beranjak dari sini. Sepertinya Ya, sebenarnya ini sangat lucu dan aneh. Di sana ada pavilion besar, tempat perusahaan-perusahaan raksasa seperti SpaceX, Lockheed Martin, Boeing, Roscosmos, dan lain-lain. Di sana benar-benar ramai. Semua orang berkerumun. Semua bertanya-tanya. Ada banyak sekali perusahaan, pavilionnya sangat besar. Sementara di sini adalah pavilion startup. Dan di sini ada lokasi-lokasi kecil seperti ini. Di sini hampir tidak ada orang jika dibandingkan dengan bagian yang tadi. Tapi ada satu tapi, ada stand kami. Dan di sekitarnya antusiasmenya tidak kalah dengan stand-stand yang ada di sana. Dan itu benar-benar keren, tapi memang agak melelahkan. Ya Fedia, terima kasih banyak. Terima kasih atas komentarmu. Kerjamu luar biasa. Jadi sekarang jam 5, kita sebentar lagi akan disuruh keluar ya. Jadi sekarang sudah bisa sedikit beristirahat. Disuruh keluar, hari ini dan besok kita harus membongkar semuanya. Semua ini harus dibongkar, dikemas, dikirim, dan ada juga yang harus ditinggalkan di sini. Pameran ini belum selesai. Ya, dan di sini sudah, saya khawatir waktu kita tidak akan sempat, jadi masih ada Vadim Vasilievich. Saya juga ingin mengundang Vadim Vasilievich. Sepertinya tadi diberitahu bahwa kita harus beres-beres dari sini jam 5 sore. Itu jam 5 waktu Dubai. Ya, berarti jam 16.00 waktu Moskow. Jadi, mari kita bicara lagi dengan Vadim Vasilievich. Selamat siang. Vadim Vasilievich, selamat siang. Halo. Ya, mengapa saya mengundang Anda? Salah satunya karena Anda mungkin adalah salah satu anggota tim kami yang paling aktif, yang berkomunikasi dengan banyak orang yang datang. Anda berbicara dalam bahasa Inggris tampaknya tidak malu untuk mendekati orang lain. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, sebenarnya dengan berapa banyak orang Anda sempat berbicara? Saya bahkan tidak bisa mengatakan, beberapa puluh, mungkin sampai 100 orang. Menurut saya, pasti bukan puluhan. Saya rasa Anda sudah sampai ratusan. Mungkin lebih dari 100, sulit saya menilai. Apakah Anda bisa mengingat sekarang orang-orang seperti apa yang Anda temui pada waktu itu? Apa yang mereka tanyakan kepada Anda? Apa yang mereka inginkan dari Anda? Mungkin ada seseorang yang sangat berkesan bagi Anda? Saya akan membagi semua orang yang mendatangi stand kami menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama, mungkin yang paling besar, adalah mereka yang sekadar penasaran, yang terkejut bahwa ada kapal udara, bahwa kapal udara itu benar-benar ada dan sedang dibangun. Kami juga sangat aktif berkomunikasi dengan orang-orang seperti ini karena kami perlu meningkatkan kesadaran tentang perusahaan kami. Artinya, kami ingin sebanyak mungkin orang mengetahui tentang kami. Dan orang-orang ini sangat beragam. Ada pilot yang menerbangkan berbagai jenis pesawat, helikopter komersial, ada juga profesor universitas,
baik dari universitas lokal di Dubai maupun universitas Arab lainnya yang sekadar tertarik. Kami menceritakan kepada mereka agar mereka kemudian bisa menceritakan kepada para mahasiswanya bahwa alat seperti ini memang ada, bisa mendapatkan kehidupan baru, bisa menjadi sukses dan layak secara ekonomi. Semakin banyak orang yang tahu tentang hal ini, semakin baik. Kelompok kedua yang cukup besar adalah orang-orang yang menantikan kehadiran kapal udara kami yang bertanya, kapan kapal udara itu akan tersedia? Karena mereka adalah perwakilan dari perusahaan wisata, perusahaan transportasi, atau bahkan maskapai penerbangan yang ingin mengoperasikan kapal udara kami. Teman terakhir yang baru saja saya ajak bicara sekitar 15 menit yang lalu, berasal dari India. Dia memiliki perusahaan kecil sendiri yang menyediakan pelatihan pilot, pengoperasian pilot, dan juga layanan wisata. Perusahaannya berbasis tidak jauh dari New Delhi, dan dia mengundang kami untuk berkunjung ke sana. Dia sendiri juga ingin datang ke Moskow untuk bertemu dengan kami, dan sangat ingin mengoperasikan dirigible Nova 2 untuk membawa wisatawan berkeliling di Delhi. Dia mengatakan bahwa mereka memiliki taman nasional yang sangat indah. Menurutnya, konsep ini pasti akan diterima dan sangat relevan di sana. Dan mungkin bagian yang lebih kecil, namun ini adalah bagian terpenting bagi kami, yaitu para investor yang ingin membangun bisnis bersama kami, mengembangkan bidang pembuatan balon udara di negara asal mereka. Ini termasuk Arab Saudi, India, bahkan hampir saja Madagaskar. Secara pribadi saya belum pernah berbicara dengan orang Madagaskar, tapi seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa ada investor dari Madagaskar yang ingin membangun balon udara di Afrika. Mereka adalah mitra yang sangat penting dan sangat menarik bagi kami karena mereka bisa dibilang ingin membantu membawa produk kami ke pasar internasional. Dan yang terkait dengan mereka adalah otoritas penerbangan yang dapat memberikan bantuan kepada kami dalam menjalani prosedur sertifikasi di negara-negara tempat operasional akan dilakukan. Begitulah kira-kira saya akan merangkum hasilnya. Jika harus menyebutkan secara spesifik, saya sangat terkesan dengan orang-orang Arab Saudi. Mereka sangat serius. Mereka langsung berbicara serius, dan Anda langsung merasa bahwa dengan orang seperti ini, Anda bisa bekerja sama. Apakah Anda sudah mencapai kesepakatan atau ada langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya setelah pameran selesai, kita perlu menenangkan diri dan nanti kami di sini sampai tanggal 25. Saya di sini sampai tanggal 25 dan Sergei Viktorovich sampai tanggal 30. Mereka ingin pertemuan privat membahas hal-hal lebih konkret karena seperti yang Anda tahu, dalam situasi terburu-buru pertanyaan serius seperti ini tidak bisa diselesaikan. Ya, di sini perkenalan pertama, berjabat tangan, bertukar kontak. Selanjutnya sudah. Bukan sekadar perkenalan pertama. Kami membahas banyak pertanyaan, memahami bahwa mereka tertarik, dan juga apa yang spesifik menarik minat mereka. Namun, kesepakatan konkret adalah hal yang serius dan perlu dipersiapkan. Mungkin perlu lebih dari satu pertemuan sebelum kita mencapai hasil komersial tertentu. Ya, di sini kami memang punya tempat khusus, sebuah meja, 2 sofa. Kami akan menunjukkan ini lebih detail dalam laporan utama, di mana akan ada ulasan tentang stand kami. Beberapa orang bahkan duduk di sini selama 1 atau 2 jam. Percakapan berlangsung lama, jadi benar, ini bukan sekadar berjabat tangan, halo. Ini benar-benar orang-orang yang tertarik, yang mengajukan banyak sekali pertanyaan dan bahkan membahas beberapa detail teknis, seringkali menanyakan pertanyaan yang sangat spesifik. Mereka sudah punya rencana bisnis di kepala mereka dan mencoba memahami apakah kami bisa masuk ke skema bisnis mereka. Kalau berbicara tentang bidang penerapan, sebenarnya jangkauan penggunaan balon udara itu sangat luas, bahkan bisa dibilang tak terbatas. Apapun yang bisa kamu bayangkan, apapun yang bisa diangkat atau diterbangkan, semuanya mungkin. Tapi kalau bicara soal apa yang ditanyakan, apakah di sini sudah ditemukan beberapa arah tertentu sehingga bisa bilang, oh ini yang paling menarik? Orang-orang tentu saja ingin lebih banyak tahu tentang hal ini dari kami. Maksudnya, bukan mereka yang datang dan mengajari kami di mana balon udara harus digunakan. Justru sebaliknya, para investor serius atau operator profesional datang dan bertanya, apa yang kalian tawarkan? Kenapa di bidang ini? Kenapa kalian pikir balon udara akan efektif di sini? Kami pun menjelaskan visi kami kepada mereka. Mereka mengajukan pertanyaan dan kami pun mendapatkan pemahaman, semacam umpan balik dari industri secara umum tentang apa yang mereka harapkan, dan kami pun harus sedikit menyesuaikan rencana kami. Bagi kami sangat mengejutkan bahwa begitu banyak orang menginginkan balon udara wisata. Bahkan untuk balon udara wisata kecil sekalipun, banyak orang yang tertarik. Jika balon udara itu sudah benar-benar ada sekarang, misalnya ada koper, dan di dalamnya terdapat balon udara wisata berkapasitas 6 orang,
tinggal beli, buka, isi helium, lalu terbang. Tentu saja saya mengatakannya sambil tertawa, ini hanya kiasan. Nah, sebenarnya orang-orang sudah siap, bisa dibilang, untuk membuka kartu kredit mereka dan menunjukkan bahwa mereka siap membelinya. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu, karena kita harus memahami bahwa teknologi ini butuh pendekatan khusus, sertifikasi, dan validasi. Jika kita punya sertifikat Rusia, teknologi ini juga butuh agar tidak dioperasikan sembarang orang. Mereka harus berstatus maskapai penerbangan dan memiliki sertifikat yang menyatakan mereka diizinkan mengoperasikannya. Segala sesuatu terkait keselamatan penerbangan sangat serius dan kita semua harus memahaminya. Ngomong-ngomong, salah satu pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan izin terbang, atau dengan kata lain, sertifikasi. Saya bisa katakan bahwa saya sendiri sudah berbicara dengan banyak orang dan melihat bahwa banyak orang juga membahas soal sertifikasi di berbagai negara. Saya rasa sekarang kita sudah punya kumpulan kontak yang cukup banyak yang bisa kita ajak mulai bekerja untuk sertifikasi perangkat di berbagai negara, di berbagai belahan dunia. Menurut saya hal ini juga sangat penting. Ini sangat penting. Namun perlu dipahami bahwa ini adalah proses dengan banyak tahap dan satu sertifikat tidak selalu sama dengan yang lain. Salah satunya adalah mendapatkan sertifikat untuk mengoperasikan drone di bawah batas berat tertentu. Batas berat ini berbeda di setiap negara. Misalnya, saat berbicara dengan perwakilan Uni Emirat Arab, kami mengetahui batasnya 150 kg. Artinya, untuk pesawat tanpa awak yang beratnya lebih dari 150 kg, ada prosedur sertifikasi tersendiri yang jauh lebih ketat. Untuk pesawat terbang yang beratnya kurang dari 150 kg, ada prosedur sertifikasi lain yang jauh lebih mudah. Balon udara Nova 01 masuk ke prosedur untuk yang di bawah 150 kg karena volumenya hanya 130 meter kubik. Di Rusia peraturannya jauh lebih ketat. Di sana batasnya 30 kg. Jadi bahkan untuk balon udara seperti Nova 0, di Rusia prosedur sertifikasi dan izin terbangnya akan jauh lebih rumit. Ini menggembirakan, menyenangkan mengetahui bahwa ada negara-negara di mana aturannya lebih liberal sehingga kita bisa lebih mudah memulai operasi komersial. Tadi pagi Anda sudah bercerita tentang balon udara hari ini belum? Lupa ya? Belum dibicarakan. Saat kami berangkat ke pameran pagi ini, kami takjub melihat balon udara terbang di langit Dubai mengiklankan pengembang properti lokal. Belilah apartemen dari pengembang lokal. Ya, balon udara panas itu adalah balon udara panas berawak. Tapi tetap saja, lihatlah, di sini orang-orang benar-benar tahu apa itu balon udara. Orang-orang di sini tahu dengan jelas apa itu iklan di balon udara. Jadi ini, saya akan bilang lebih dari itu. Ini adalah iklan yang sangat-sangat efektif. Karena saya punya seorang kenalan di sini yang kebetulan berada di Dubai Marina. Itu adalah tempat di mana banyak turis gitu, dan dia benar-benar terbang di sana. Kebetulan dia tahu kami bergerak di balon udara, lalu berkata, "Oh, balon udara di Dubai." Artinya ini sesuatu yang ingin dibagikan. Orang-orang tidak bisa melewati balon udara tanpa bereaksi, selalu menimbulkan kekaguman. Iklan di balon udara pasti langsung menarik perhatian besar untuk perusahaan manapun. jadi mungkin kita akan mulai dengan membawa proyek yang sudah ada, Dirigible Nova 01, ke pasar internasional. Proyek ini sudah ada. Jika Nova 02 akan terbang dalam beberapa bulan ke depan, maka Nova 01 sudah terbang sejak musim semi, sudah diuji coba, bisa dibilang hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadikannya produk komersial. Ngomong-ngomong soal produk komersial dan tentang banyaknya calon pelanggan di sini. Secara umum, bagaimana Anda melihat prospek setelah pameran ini? Apakah menurut Anda akan muncul pelanggan, klien, atau investor? Apa mungkin harapan Anda sendiri dari proses ini? Dari yang saya pahami, setelah berbicara dan berinteraksi antara para spesialis kami, tim kami, dan calon investor, hal terpenting bagi kami saat ini adalah membutuhkan investor strategis. Bukan hanya seseorang yang punya uang, tapi yang memang bekerja di bidang ini, memahami kebutuhannya, dan memiliki keahlian. Artinya, dia bisa berinvestasi agar kami bisa merakit balon udara, membangun dan mengembangkan di sini, lalu mulai mengoperasikan, serta membantu kami menghindari hambatan dan masuk ke tahap operasional komersil. Ada beberapa bisa dibilang orang yang mengklaim sebagai calon investor strategis kami. Saya pikir Sergei Semyonov setelah bertemu dengan mereka seusai pameran akan memilih orang yang akan bersama kami mengembangkan bisnis ini ke depannya. Jadi teman-teman mungkin saja tahap ketiga tidak akan ada. Mungkin kita memang tidak membutuhkannya. Terima kasih banyak, terima kasih atas komentarnya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih telah bekerja sangat aktif.
Terima kasih untuk seluruh tim kami. Kami punya tim besar, Ukir. Saat Anda merilis filmnya, Anda akan lihat saya dan Fasha tidak sendiri. Banyak orang bekerja di sini. 10-13 orang di sini. Kami punya 3 penerjemah dan semuanya terlibat. 3 penerjemah. Salah satu penerjemah kami, Anastasia, bilang dia belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupnya. Dia berkata, "Saya sudah ke banyak pameran, biasanya pameran lebih formal, tapi di sini kami tidak diberi kesempatan duduk. Kadang ingin bicara dengan seseorang, tapi semua penerjemah sibuk dan kamu tidak tahu harus apa." Para penerjemahnya semua fasih berbahasa Inggris. Nah, satu fasih berbahasa Prancis, satu lagi berbahasa Italia, dan satu lagi berbahasa Arab. Ya, semua bahasa itu digunakan. Ya, terima kasih banyak. Sekian, kami akan menjawab beberapa pertanyaan lagi lalu menutupnya. Waktu kita tinggal 5 jam lagi. Apakah saya bebas? Ya. Sekian, terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita akan mengakhirinya perlahan-lahan. Sebelum selesai, saya akan memeriksa pertanyaannya. Sepertinya banyak orang yang menonton, tetapi tidak banyak pertanyaan. Saya melihat apa yang sedang ditulis dan mereka bertanya, apakah orang Arab yang mengenakan kaftan Arafat seharusnya menjadi jutawan di Uni Emirat Arab? Namun belum tentu. Mereka bisa saja orang-orang religius biasa yang berpakaian seperti itu, tetapi terkadang memang sulit untuk memastikannya secara pasti. Sebenarnya di sini pernah datang seorang syekh, bahkan Pangeran Dubai juga pernah datang, dan dari penampilannya sama sekali tidak berbeda dengan para pelayannya. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional mereka, dan jika tidak diberitahu bahwa itu adalah orang terpenting di Dubai, kamu tidak akan pernah menebaknya. Jadi memang tidak selalu jelas mengenai Isvestia. Ya, memang benar, Isvestia mewawancarai Fyodor Konstantinov. Akan ada banyak media yang meliput kita. Pernah sekali kami tampil di televisi, kami masih menunggu untuk tampil lagi di televisi. Baru-baru ini dari Isvestia kami sudah ditayangkan di Rosia 1 dan ada sangat banyak informasi di internet. Perhatikan, kali ini kami membuat reels dengan berbagai tema dan orang-orang datang ke stand kami dan mengatakan bahwa mereka melihat reels kami di internet dan menjadi tertarik lalu mendatangi stand kami. Jadi itu juga efektif. Nah, inilah yang baru saja kita bicarakan. Mungkin memang para investor besar ini pertanyaan tentang investor strategis. Sangat mungkin bahwa di sini, dengan menarik investasi besar, kita tidak lagi membutuhkan crowd investing. Saya sepenuhnya mengakui kemungkinan itu. Di sini, bagaimana cara orang berpikir? Bagaimana biasanya para investor Ventura berpikir? Seringkali pada tahap Ventura, meskipun tidak bisa dikatakan bahwa kita sepenuhnya berada di tahap Ventura. Kita sudah memiliki produk yang berfungsi, tim yang berpengalaman. Ini bukan sekadar ide. Tapi bayangkan, ketika yang ada hanya sebuah ide, para investor tetap menginvestasikan puluhan hingga ratusan juta dolar. Pada tahap ini, hampir mustahil menebak perusahaan mana yang akan untung. Orang-orang berinvestasi di banyak perusahaan dengan harapan, kalian melakukan sesuatu yang unik, kalau berhasil, saya akan menjadi sangat kaya. Oleh karena itu, saya pikir, karena kami memiliki tujuan untuk masuk ke pasar internasional, dan sekarang para investor yang kami ajak bicara memahami bahwa kami akan melakukannya, baik dengan mereka maupun tanpa mereka. Dan menurut saya dengan motivasi seperti ini bisa dibilang dengan perasaan takut kehilangan peluang, mereka bisa cukup cepat memutuskan untuk berinvestasi. Kita lihat saja nanti sekarang banyak hal akan bergantung pada negosiasi selanjutnya dan bagaimana negosiasi itu berjalan. Saya ingin menambahkan bahwa pameran ini berjalan lebih baik dari yang saya harapkan, meskipun saya optimis dan yakin semuanya akan berjalan baik. Ini partisipasi pertama saya dalam pameran, dan saya tidak menyangka pekerjaannya akan sepadat ini. Seperti di konferensi Solar Group, ada investor, mitra, Anda tampil dan berbicara sepanjang hari. Di sini, konferensi berlangsung dari pagi hingga malam selama 5 hari berturut-turut. Saya merasa seperti di konferensi, saat orang-orang selalu ada di sekitar Anda, setiap menit sudah dijadwalkan, bahkan untuk makan pun, Anda harus bergegas dari panggung hanya untuk makan siang, dan itu pun bergantian karena banyak orang. Menurut saya, ini keberhasilan. Saya yakin kita telah mengambil semua yang bisa didapat dari pameran ini, dan dari sini kita akan memperoleh hasil yang sesuai. Teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa sebentar lagi, pada tanggal 26 Desember, tahap investasi kita akan berubah. Proyek Aeronova akan beralih dari tahap pendanaan kedua ke tahap ketiga, sesuai dengan jadwal pendanaan, sesuai dengan tujuan dan tugas yang telah kita tetapkan. Saya ucapkan selamat untuk Anda semua, dan ingat Anda masih memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk berinvestasi dengan syarat-syarat tahap kedua yang berlaku saat ini.
Mengenai Sovelmash, seperti yang sudah kami sampaikan, situasinya di sini berbeda. Anda harus bertindak lebih cepat. Dalam waktu sekitar 1 minggu, kita akan mengalami pergantian tahap, dan diskon akan dikurangi secara signifikan, sekitar 30%. Jadi, jika Anda ingin sempat berinvestasi dengan syarat-syarat yang ada saat ini, ingatlah bahwa hanya tersisa sekitar 5 hingga 6 hari lagi. Manfaatkan kesempatan ini untuk diri Anda sendiri dan beritahukan juga kepada teman-teman serta kenalan Anda. Saya rasa dalam waktu dekat kami akan merilis beberapa video yang akan menceritakan lebih detail tentang bagaimana pameran tersebut berlangsung. Selain itu, Anda dapat menemukan banyak sekali informasi di internet jika Anda ingin tahu lebih banyak. Saya pikir sebelum tahun baru, kami masih akan mengadakan setidaknya 1 siaran lagi dari perusahaan Solar Group, di mana kami akan merangkum beberapa hasil pelaksanaan pameran, membahas kontak-kontak yang berhasil kami jalin, dan memasuki tahun 2026 yang baru. Semoga kami sudah menjadi perusahaan internasional yang sepenuhnya matang. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ingatlah, banyak hal yang bergantung pada keaktifan Anda, termasuk berapa banyak orang yang akan menonton siaran ini. Jadi mohon berikan like, bagikan ulang, dan kirimkan tautan ini kepada teman-teman Anda. Melalui tautan ini mereka juga bisa menonton rekaman siaran ini. Jadi jangan malas kembangkan proyek kita jika Anda menyukai apa yang kami lakukan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.